Halo semuanya, selamat datang kembali di video course jaringan dasar. Masih bersama saya Ferry Pratama. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana data akan dikirimkan di jaringan komputer. Ya, tapi sebelum mungkin kita bahas ke eh, materinya lebih detailnya, ini saya ada ilustrasi apa itu komunikasi dan apa bedanya komunikasi di jaringan gitu ya. Nah, ini kalau definisi dari komunikasi sendiri, dia adalah suatu proses ya ketika beberapa orang ya atau satu kelompok, satu masyarakat gitu ya menggunakan informasi agar terhubung dengan orang lain. Mungkin kurang lebihnya begitu ya. Nah, begitu juga di jaringan. Ya, jadi kita nantinya punya perangkat jaringan. Ya, contohnya ada PC gitu ya, ada laptop. Itu salah satu perangkat yang bisa kita hubungkan ke jaringan. Nah, ini kalau kita lihat ya, PC-PC-nya di sini ini terhubung ke satu perangkat router. Ya, mungkin teman-teman kalau langganan WiFi di rumah gitu ya, mungkin ada perangkat modem ya, yang kalau kita koneksikan pakai kabel di port satu koneksikan lagi port 2 gitu ya. Nah, itu nanti bisa saling berkomunikasi, yang artinya juga bisa kirim file mungkin dari PC ke satu ke PC berikutnya. Atau mungkin kita mau akses internet gitu ya, kita mau download sebuah file dari internet. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi di jaringan komputer gitu ya. Nah, informasi transfer prosesnya itu sebetulnya sama seperti pengiriman paket di dunia nyata gitu ya. Contoh, ketika kita mengirimkan sebuah paket di dunia nyata, mungkin paket tersebut ya harus dibungkus terlebih dahulu. Ya, mungkin yang paketnya besar itu harus diperkecil mungkin ya supaya masuk ke bagasi segala macamnya. Harus diberikan alamat terlebih dahulu gitu ya. Harus kita mungkin ada semacam tempat penyimpanan datanya dulu ya. Mungkin kalau kita biasa tahu ada gudang logistik gitu ya, baru mungkin dikirimkan gitu ya. Nah, kurang lebihnya ya sama ya. Di komputer juga seperti itu. Komputer kita nantinya akan generate sebuah data. Data tersebut nantinya akan dikirimkan ke perangkat-perangkat jaringan ya. Lalu nanti akan saling terhubung via media transmisi ya. Mediumnya ini nanti bisa kabel ya, bisa pakai wireless mungkin di situ ya. Nah, nanti hingga akhirnya mencapai ke si destination-nya dan data tersebut nantinya akan diproses gitu ya. Bisa dibuka datanya mungkin ya atau istilahnya kalau paket kan kita unboxing gitu ya. Nah, nanti jaringan juga sama. Jadi ada semacam unboxing si paket datanya supaya bisa dilihat itu lebih detail ya data apa sih yang dikirimkan gitu. Nah, maka berdasarkan penjelasan tadi gitu ya, eh, untuk si jaringan ini bisa dibentuk gitu ya, kita punya tiga elemen mungkin ya. Yang pertama ada sender, ya, pengirimnya. Lalu ada penerimanya. Lalu ada juga si medianya gitu. Ini misalkan saya berkomunikasi ya dengan teman-teman misalkan secara offline ya gitu ya. Berarti media misalkan saya menyampaikan presentasi ini, oh misalkan lewat saya ya bersuara ya. Saya menyampaikan misalkan via obrolan atau via omongan misalkan gitu ya. Nah, itu kan media transmisinya. Nah, kalau di jaringan berarti ya kita nanti bisa pakai kabel ya, lebih stabil biasanya gitu ya. Ada juga yang via wireless. Ya, berarti wired atau wireless gitu. Nah, sekarang bayangkan gini, tiap kali kita komunikasi ya berarti biasanya gitu ya. Oh, misalkan saya pengen tampilan gambar kucing. Oh, berarti saya harus merequest ya, ke server yang atau ke receiver misalkan yang punya gambar kucing. Dan nanti message tersebut akan dikirimkan ya via media transmisinya tadi dan mungkin ada perangkat jaringannya juga gitu ya. Hingga akhirnya di reply ya. Alias oh ini gambar kucingnya gitu ya. Nah, jadi di komunikasi jaringan biasanya ada request, ada reply, dan supaya operasi jaringannya atau operasi komunikasi di jaringannya ini bisa lancar gitu ya, maka kita membutuhkan semacam rules dan protokol gitu. Nah,
Kenapa kita butuh rules mungkin pertanyaannya. Nah, contoh, coba dilihat example number one di sini. Di compare dengan example number two. Ya, ada yang bisa mulai menyimpulkan mungkin ya, kenapa kita perlu rules buat berkomunikasi. Ya, contoh di paragraf atau contoh pertama di sini ya, ada sebuah teks komunikasinya tapi pakai bahasa Indonesia, eh, ada semi Jawa, semi Sunda mungkin ya. Terus penempatan titik koma spasinya juga agak ngaco gitu ya. Sehingga apa? Pesannya itu sulit untuk dibaca gitu. Ya. Coba kita compare dengan example number two. Setiap kali manusia berkomunikasi, ada komanya, bahasanya pakai satu bahasa yang sama gitu ya. Formatnya sama gitu ya. Artinya ada semacam agreement, ada semacam rules gitu ya. Kita semua sepakat nih bahasanya pakai bahasa Indonesia ya kalau mau komunikasi gitu. Nah, kurang lebih begitu juga di jaringan ya. Jadi ada semacam protokol yang disepakati sama semua yang menggunakan jaringan gitu ya. Oh, bahasanya harus pakai bahasa A. Nanti kalau komunikasi di perangkatnya apapun itu bahasanya harus tetap A gitu kurang lebih. Nah, maka di sini si network protokol dia harus bisa di sini ya mengidentifikasikan pengirimnya dan si penerimanya gitu ya harus punya semacam common language ya and grammar di sini. Terus harus seberapa cepat ya si pengiriman paket datanya karena mungkin bisa aja kalau saya ngomongnya terlalu cepat gitu ya agak susah buat diproses ya sama teman-teman di situ. Atau mungkin kalau terlalu lambat gitu ya. Nah, nanti malah ngantuk mungkin gitu. Nah, jadi harus ada semacam standarnya dan juga mungkin kalau kita berkomunikasi di real ya, di real time ya, ada juga semacam konfirmasi atau acknowledgement. Simpelnya misalkan, Bapak udah makan belum? Gitu ya. Kalau misalkan kita ketemu langsung kan bisa, oh sudah, bisa sambil ngangguk mungkin pakai konfirmasi tadi suara sudah gitu ya. Itu kan artinya sebuah acknowledgement atau konfirmasi pesannya gitu ya. Nah, next. Network protocol. Protocol must be able to work with other protocols, ya. Dan artinya di sini kita akan memiliki yang namanya protocol suite, a group of interrelated protocol yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi, gitu. Jadi maksudnya kita punya beberapa protokol, punya beberapa rules di sini, gitu ya, yang saling berkorelasi, saling membutuhkan satu sama lain, ya, supaya nanti ya bisa permudah bisa membuat kita berkomunikasi dengan lancar gitu. Nah, dan itu mungkin penjelasan si data communication basis ya. Dan ini masih introduction ya, masih bahasa-bahasa umum ya sebelum kita nanti ke pembahasan yang lebih teknikal lagi. Jadi harapannya mungkin teman-teman bisa dapat ide utama dari video pertama ini. Dan mungkin sekaligus saya tutup videonya ya. Dan kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye.